KBR Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Pembatalan Jalsah Salanah atau pertemuan rutin Ahmadiyah di Desa Manislor, Kuningan, Jawa Barat menunjukkan situasi keberagaman di Indonesia belum banyak beranjak. Perbedaan keyakinan masih dijadikan alasan pembenar untuk mendiskriminasi. Padahal Ahmadiyah sudah hampir seabad masuk ke Indonesia. Di banyak wilayah, jemaah Ahmadiyah hidup rukun berdampingan dengan warga lain. Jurnalis KBR Wahyu Setiawan merangkum cerita-cerita di balik batalnya Jalsah Salanah Ahmadiyah di Manislor, Kuningan, Jawa Barat. Simak laporan bagian pertama dibacakan Aika. Baru sampai, itu mobil kita udah digetok. Dari mana? Keluar. Dan anak saya yang di dalam itu ketakutan karena melihat ayahnya seperti digituin. Saya sebagai istri kan mau keluar dari mobil nih, mau keluar ditahan oleh polisi. Jangan keluar bu, jangan keluar. Otomatis saya kan manggil suami. Mas pulang, mas pulang. Lah suami saya mau kayak dikeroyok gitu. Terus suami saya sampaikan di dalam ada anak-anak dan ibu. Mobil yang ditumpangi Suciati tiba-tiba dihentikan sekelompok orang. Kaca jendela di kiri dan kanan digedor-gedor. Suaminya, Wahib Rahman, keluar dari mobil. Belasan orang merubungnya, melontarkan makian dan ancaman. Suasana di jalan masuk Desa Manislor sontak memanas. Pulang balik, terus anjing gitu kan. Jadi ada kata-kata kasar lagi yang tidak terekam di video itu adalah putar atau pulang, kalau enggak kita bakar. Tapi saya turun mobil. Wahib berusaha tenang meski posisinya kian terhimpit. Habis itu langsung dikerubutin. Tak mengira perjalanan berjam-jam dari Purwokerto bakal berakhir seperti ini. Tidak pakai seragam polisi gitu. Itu dikerubungi dan mereka saling saut-sautan. Ya kan, kamu nggak tahu aturan gitu kan. Terus pulang, putar balik, ngelawan. Terus kata-kata binatang, jadi saut-sautan. Suciati dan Wahib adalah dua dari ribuan jemaat Ahmadiyah yang diusir ketika akan memasuki Desa Manislor, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Mereka hendak menghadiri pertemuan rutin atau Jalsah Salanah Ahmadiyah yang mestinya berlangsung pada 6 hingga 8 Desember 2024. Namun, acara tiba-tiba batal karena dilarang Pemkab Kuningan. Setelah Jalsah Salanah itu saya sampaikan, langsung saut-sautan. Nah, posisi saat itu yang pakai seragam kepolisian sama sekali tidak menenangkan massa. Tidak, dia malah mendorong saya, udah pulang aja, pulang, ikutin aja gitu. Pulang, ikutin, pulang gitu kan. Rekaman video Suciati dan Wahib ketika diintimidasi viral di media sosial. Yang tak terlihat di video itu adalah kondisi anak-anaknya saat kejadian. Mereka nangis lah, terus takut. Pulang ayah pulang gitu. 3 bocah itu heran mengapa polisi tidak membantu mereka. Anak-anak cuma gini, ayah, kok polisi kayak gitu ya, nggak ngejagain kita ya, ayah digitu-gituin ya, kuatin aja hati. Wahib dan Suciati tak melawan dan memilih pulang. Mereka mengungsi ke sebuah hotel di kota Cirebon, berjarak sekitar 30 menit dari Desa Manislor. Di sana tuh kita nggak langsung masuk hotel ke Radian, dialihkan tempat luas. Kayaknya Radian punya apa? Pelataran gitu. Rest area berlapiskan terpal biru. Bayangkan itu udah malam. Boro-boro anak saya mau tidur, ya kan? Ternyata lebih banyak lagi anak-anak kecil yang dari Kendari, Lombok, Jatim. Akhirnya jam 1 itu oleh panitia kita masuk kamar semua jam 1 malam. Namun ternyata intimidasi masih berlanjut. Sebelum itu juga polisi datang lagi mas ke hotel. Gak tahu itu apa urusannya dengan hotel sama kita. Hampir kurang lebih 10 orangan. Kita udah di hotel istirahat. Datang lagi tuh polisi. Malam itu menjadi malam yang berat bagi para Ahmadi, sebutan untuk pemeluk Ahmadiyah. Tidur singkat,
Esok paginya harus bergegas berangkat. Jumat siang yang sedianya bertemu saudara seiman justru menjadi ajang perpisahan. Sejumlah Ahmadi dari luar Jawa terpaksa dievakuasi keluar Kuningan seperti ke Surabaya dan Bogor. Kita langsung dievakuasi ke sini, nggak langsung ke lokasi acara. Salah satunya Sosan, ibu rumah tangga asal Praya, sebuah kecamatan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Raut mukanya tampak lelah usai menempuh perjalanan jauh, 3 hari 2 malam naik kapal laut dan kereta. Sosan bersama suami dan ketiga anaknya sempat terlantar di stasiun Cirebon Perujakan. Mereka tak tahu jalsah batal. Perujakan. Nah, terus kita langsung dievakuasi ke sini, nggak langsung ke lokasi acara gitu. Jadi kita evakuasi sini. Saya juga sempat bingung kenapa ini gitu. Kok kita ditaruh di sini? Kita kan mau ke lokasi acara ke Manislor. Katanya. Ragu dengan kabar itu, Sosan sekeluarga nekat ke Manislor. Dan akhirnya saya mencoba ke sana gitu kan, karena juga saya mau ini juga, mau bawa barang juga ke tempat lokasi. Tapi di sana ternyata banyak polisi. Yang saya lihat di sana itu banyak polisi dan banyak massa. Ya udah sampai di sana kita terjadi penolakan dari massa. Kita disuruh pulang kembali. Bingung, mereka sempat berpindah-pindah tempat, mencari penginapan di Cirebon hingga akhirnya bisa mengungsi ke rumah kerabat di Manislor. Saya juga sempat bingung kenapa ini gitu. Kekerasan juga dialami para Ahmadi yang tiba lebih awal di Manislor. Mereka dikejar massa, bahkan ada yang sampai ditangkap polisi. Salah satunya Firdaus Mubarik. Saya jalan kaki dari bawah ke atas, ya. Mereka mengejar saya. Ketika mereka mengejar saya, polisi ikut mengejar saya, kemudian mengurumuni. Jadi saya dengan sekitar 4 teman saya itu dikerumuni oleh polisi sekitar 30 orang. Kerumunan begitu ya. Jadi saya maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Saya dihalang-halangi oleh polisi. Di kantor desa, Firdaus diintimidasi. Ya udah saya ikutin. Oke, Pak polisi maunya apa? Ikut kami ke kantor desa. Saya masuk ke kantor desa dengan polisi. Ya, di situ saya merasa saya satu warga negara Indonesia diintimidasi oleh 30 polisi. Mereka kemudian memaksa saya, kamu ini nggak kasihan, gitu kan? Kami ini sudah nggak tidur, kami menjaga, gitu kan? Kamu ini cari masalah, gitu. Saya tanya, Pak, saya ini warga negara Indonesia, saya punya hak konstitusional. Tugas Anda sebagai polisi menjaga hak-hak warga. Di lokasi tampak sejumlah pejabat seperti Kapolres, Dandim, dan penjabat Bupati Kuningan. Namun, mereka hanya diam menyaksikan rentetan intimidasi kepada jemaat Ahmadiyah. Gitu kan? Jadi saya sekitar ditahan di situ sekitar 10-15 menit. Tapi mereka gagal menjelaskan apa kesalahan saya. Saya tanya, salah saya apa? Akhirnya, Firdaus dilepas. Tapi, bagaimana dengan nasib rekan Ahmadi lain yang ditangkap? Saya kemudian tanya, saya dengar di sini ada 2 warga Ahmadiyah yang juga masih ditahan di kantor desa ini, gitu kan? Oh ternyata benar, gitu kan? Awalnya saya pikir 1, gitu kan? Ternyata, oh ya itu ada itu ambil gitu. Ternyata 2 orang, ada 2 pemuda umur 20-an gitu kan, warga lokal itu juga ditahan di kantor desa. Mungkin sudah setengah sampai 1 jam di situ. Ya udah kalau gitu saya hanya akan keluar dari kantor desa kalau 2 itu juga keluar. Karena saya nggak tahu kalau mereka terus di situ, nasib mereka seperti apa. Polres Kuningan membantah anggotanya mengintimidasi dan menangkapi warga Ahmadiyah di Manislor. Sementara, Ketua Pelaksana Jalsah Salanah Rahmat Hidayat yakin banyak jemaat Ahmadiyah yang menjadi korban kekerasan selama aksi pembubaran. Hanya saja tidak semuanya terdokumentasi. Ya, ada beberapa memang, bahkan sebetulnya ada orang Manislor sendiri yang tinggal di luar Manislor, ya ke sini anggaplah pulang kampung gitu. Sampai ada yang kena tonjok katanya. Banyaknya yang tidak terdokumentasikan, ya kami sendiri kan tidak tahu ya, diblokir begitu, mereka datang ke sini ternyata di sana dihalang-halangi, bahkan di setiap jalan ditutup ya, semua jalan akses masuk ditutup. Hatinya teriris melihat saudara-saudaranya sesama Ahmadi diperlakukan tak manusiawi. Banyak yang sampai trauma. Di tempat parkir yang memang tidak ada fasilitas yang memadai untuk orang berkumpul banyak. Ada anak kecil, ya ibu-ibu yang sudah sepuh, orang tua,
Sangat kasihan sekali saya melihat foto-foto mereka di sana. Mereka terpaksa tidur di atas, di lantai, hanya beralaskan terpal saja. Ini sangat miris lah. Ya, jujur saja saya menangis ya gitu melihat itu. Apakah kita ini, dalam diri kita ini sudah tidak tersisa sedikit pun rasa empati sebagai manusia? Apakah sudah Bukankah mestinya rasa kemanusiaan bisa melampaui sekat perbedaan? Pikir Ahmad. Bolehlah misalkan ada yang tidak disetujui dari beberapa pandangan kami dalam hal keagamaan misalkan, ya silakan saja, itu hak setiap orang untuk tidak setuju. Tetapi sebagai manusia, apakah tidak ada rasa empati sedikit pun? Apakah sudah mati rasa kemanusiaan itu sampai membiarkan anak kecil harus kelaparan di sana? Orang-orang tua harus berada dalam kondisi seperti itu. Saya sudah tidak mengerti lagi. Jujur aja, logika saya sudah tidak bisa mencerna lagi. Ia mengingatkan kewajiban negara untuk menjamin kebebasan beribadah, berkumpul, dan berorganisasi, tak terkecuali bagi jemaat Ahmadiyah. Saya yakin Pak Prabowo punya komitmen yang tinggi akan hal ini. Dan mudah-mudahan itu bisa di-copy paste oleh seluruh masyarakat Indonesia yang mendapatkan amanah ya untuk memiliki yang memiliki kewenangan-kewenangan baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sekali lagi saya percaya kepada Pak Prabowo. Demikian Saga KBR. Saya Aika. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.